Ya, Pak? Ya, Tadi terputus. ya silakan. Oke. Eh, jadi yang baru saya tahu kalau virus yang kedua ini dia tuh tidak lagi mempan dengan vaksin yang sebelumnya sudah ada, dan yang kedua adalah ini adalah mutasi dari Ya, COVID-19 itu sendiri. Jadi memiliki klaster baru. oke. Nah, hal-hal semacam ini kalian perlu update ya, supaya kalian belajar sebagai hamba Tuhan, kalian tidak hanya berkutat kepada apa yang kalian pelajari, tapi belajar mengeksplor apa itu, belajar banyak hal. Ya, sekali lagi Bapak pasti akan banyak tanya kepada kalian. Yosef Renaldi, bagaimana kita seorang konselor caranya untuk menolong konseli? Silakan. Yang tadi ya Pak ya? Iya. Yang ada 4 tadi ya Pak ya? Iya, silakan. Yang pertama itu kita harus tahu posisi atau penyakit dari konseli itu. Terus yang kedua itu kita harus menemukan masalah, bukan konselor yang menemukan masalah. Terus yang terakhir itu menyadari apa yang terjadi. Oke. Kamu kan sebagai konselor. Jadi maksudnya Ya, Pak. berbicaranya sebagai konselor, bukan konseli. Oh ya. Menolong konseli untuk menemukan posisinya, yang pertama. Terus yang kedua? Kedua, kita harus menemukan masalah. Kita yang menemukan masalah. Mengeksplor. Yang menemukan masalah siapa? Konseli, Pak. Konseli. Berarti kita menolong konseli untuk menemukan masalah. Ya, ingat ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu menyadari apa yang terjadi. Siapa yang menyadari apa yang terjadi? Konseli, Pak. Konseli ya. Jangan putus-putus ya. Ini putus-putus ini Bapak bantu terus dengan kata-kata tertentu ya. Jadi tolong jangan putus-putus ya. Ingat jangan putus-putus. Yeremia, silakan Yeremia. Ingat berdasarkan firman Tuhan harus ya. Berdasarkan firman Tuhan harus. Silakan Yeremia. Ya, yang pertama yang saya catat ini yang tadi dijelaskan berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua harus tahu posisi bahwa masalah itu ditemukan, nah, kita harus mencari posisi masalahnya. Dan yang ketiga bantu mengeksplorasi, dan yang terakhir harus bisa mengatasi masalahnya atau solusi-solusi yang ada kita sampaikan di mengatasi masalah tersebut. Oke, terima kasih. Bagus. Kemudian ingat sekali lagi, seorang konselor sebelum dia mengkonsel orang lain, ya, dia harus belajar untuk mengkonseling dirinya sendiri, ya. Sehingga ketika dia mengkonseling orang lain, dia sudah sehat, dia sudah benar. Sehingga kalau ada masalah, dia tidak mudah terbawa emosinya. Berapa banyak orang konselor yang terbawa emosinya, ya. Dan yang penting yang kita pelajari tadi, bahwa memang sekarang ini orang yang ingin menjadi konselor sangat sedikit sekali problemnya. Yang kedua, orang tidak tahu skill bagaimana menjadi seorang konselor yang baik. Sehingga yang terjadi yaitu orang asal-asalan. Jadi dia beranggapan kalau seorang hamba Tuhan bahwa dia sudah besuk kepada jemaatnya, oh itu konselor. Enggak cuman itu. Konselor ada 4 hal yang tadi itu yang kita bicarakan. Jadi kalian harus menyadari hal-hal yang seperti ini, ya. Ya, tadi yang belum saya tanyai satu-satu yaitu Judi, silakan Judi. Pak. Tadi itu apa aja? Soalnya gimana, Pak? Pertanyaannya yaitu bagaimana seorang konselor melayani konseli. Apa saja yang harus dilakukan konselor?
Yang harus berdasarkan firman Tuhan, Pak. Oke. Dan yang kedua, seorang konseling harus berdasarkan posisinya Menyadari posisinya. Oke. dan mengevaluasi, menemukan dan menyadari bahwa apapun masalah yang terjadi. Oke. Yang terakhir? Itu, Pak. Setelah dia menemukan, kemudian yang terakhir? Menyadari. Iya. Dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Ya, oke. Sekina, besok kan kita ada 3 kelompok. Tolong dibagi sekarang deh, yang kelompok mana yang maju dulu, yang kelompok mana yang kedua. Saya kasih waktu 5 menit untuk kita, Sekina, bisa membagi kelompoknya, supaya kelompoknya bisa besok langsung. Saya biasanya gitu, saya kasih waktu 5 menit untuk kalian dibagi.